COVID, terus saya cuma pakai ozon terapi aja. 2 hari itu membaik. Ada beberapa mesin generator ozon tuh biasanya buat steril ruangan, buat kayak cuci makanan, atau bahkan buat kolam renang. Nah itu sebenarnya sama atau beda atau gimana? Jadi ozon ini mempunyai efek kayak lipolitik. Halo, selamat pagi semuanya, Sobat Mito. Kebetulan nih kita kedatangan Dr. Henny Lise hari ini. Selamat pagi. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas sedikit perihal terapi ozon ya, Dok, betul ya? Terapi ozon. Nah, penasaran kan? Kita mulai ya, Dok. Boleh. Mungkin boleh dokter perkenalan Dr. Henny Lise nih sebelumnya praktik sebagai apa? Atau udah berapa lama dalam praktek terapi ozon? Boleh sharing-sharing dikit? Saya Dr. Henny Lise, saya praktek di klinik Dr. House Alam Sutra. Jadi saya ini mulai mengenal ozon terapi ini pada tahun berapa ya kira-kira di kita 2020-an mungkin ya? 2020 ya? Ya, 2021 lah, sekitar segitulah ya, Dok? Ya, sekitar segitu. Terus selama kita menggunakan mesin ozon ini nih, kerasa banget manfaatnya. Setiap pasien itu yang awalnya ada nyeri, kemudian ada penyakit degeneratif, itu hasilnya cukup signifikan. Signifikan ya, apalagi sangat membantu lah ya, sangat membantu banget. Terus apalagi saat pandemi COVID, betul. Itu kan waduh heboh banget ya. Saya sendiri pun sempat kena COVID, terus saya cuma pakai ozon terapi aja. Dalam waktu beberapa hari itu biasanya kan orang-orang yang kena COVID itu kan ada post-COVID-nya. Pasca COVID-nya, kemudian ada lemas, ada nyeri. Nah itu saya cuma dengan ozon 2 hari itu membaik. Sangat much better lah ya, Dok. Betul. Kita juga pernah soalnya, aku kena COVID 2020 atau 2021 gitu. Cuma aku makanya waktu itu ozon salin karena aku takut darah. Gitu. Karena kalau darah jarumnya besar juga, Dok. Jadi aku milih salin aja, kan lebih aman ya. Iya. Praktis sih kalau betul, salin ya. Apalagi waktu pandemi kita nyari buat alat untuk darahnya itu kan agak susah. Betul. Di mana-mana kan semua habis butuh semua, kan. Ya udah pakai ozon salin itu yang paling praktis. Siap. Gitu. Oke. Dok, boleh tahu kan ya kira-kira sejarah dari terapi ozon itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gini, ozon itu udah lama banget ditemukan. Tadi pada abad 19 itu juga udah banyak dipakai ya. Jadi penemunya itu Dr. Christian Friedrich Schonbein. Ya, jadi tahun 1840 itu pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia, Dok? Ya, waktu itu kan banyak tentara yang mungkin luka-luka ya, kemudian terinfeksi. Nah, pada saat itu digunakanlah gas ozon itu untuk terapi luka yang infeksi ya. Dan hasilnya mungkin dari situ sangat banget bagus ya. Lalu tahun 1930-an ada Dr. Otto Warburg. Dari mana tuh? Itu dari Jerman. Jerman juga. Ya, nah dia mulai meneliti efek ozon ini terhadap sel tubuh kita, oksigenasi dari zat ozon terhadap tubuh kita. Nah, sejak saat itu tuh mulai banyak digunakan di Jerman dan Eropa. Jerman dan Eropa ya, itu pertama banyak kali berarti ya. Lalu tahun 1970 itu banyak sekali penelitian-penelitian yang meneliti tentang ozon. Lebih lanjut lagi. Ternyata nggak cuma buat infeksi aja, peradangan, penyakit-penyakit lain pun itu ternyata bisa diperbaiki dengan ozon. Makanya sekarang ini banyak sekali kalau kita cari kita googling, itu banyak banget penelitian yang membuktikan bahwa ozon ini dapat dipakai untuk terapi medis ya. Jadi mau ozon salin, mau otohemoterapi itu ada manfaatnya. Wah, mantap. Berarti kalau misalkan untuk peradangan tuh cukup banyak berarti. Kalau kita ada penyakit yang itu pasti ada otomatis ada peradangan ya. Ada peradangan. Jadi intinya gini, kalau kita sakit artinya kita mengalami satu peradangan. Walaupun misalnya
diabetes. Itu kan sebetulnya ada peradangan yang bukan seperti kita bisul terus meradang, tapi ada infeksi dalam tubuh kita yang disebabkan adanya inflamasi dari diabetes tersebut gitu. Ya. Wah, mantap. Keren tuh teman-teman berarti ya. Oke. Nah, biasanya yang aku tahu nih, Dok, untuk terapi ozon itu sendiri kan biasanya ada kayak darah yang tadi aku bilang, sama ada salin gitu. Nah, apakah ada metode-metode lain atau emang biasanya cuma 2 ini aja gitu? Ozon itu banyak banget cara yang bisa dipakai. Yang umumnya kan kita menggunakan darah. Kemudian salin NaCl bisa kita bubbling, kemudian bisa kita infuskan kepada pasien. Iya. Ya kan? Lalu bisa juga kita melakukan penyuntikan gas ozon di titik nyeri, atau kalau dokter-dokter bisa menggunakan akupuntur, bisa digunakan di titik-titik akupunturnya. Ya. Wah, keren juga. Tapi sebaiknya dokternya ini udah mempunyai sertifikasi pelatihan dulu untuk harus bisa menggunakan metodenya itu sendiri. Oh iya dong. Kalau nggak mah ngeri-ngeri juga. Bahaya juga kalau nggak terlatih gitu kan. Iya, kalau tiba-tiba salah kan bahaya juga. Nah, cuma kan aku mau ngebahas dikit nih, Dok. Terapi ozon ini kan sebenarnya gas ozon ya, Dok. Karena yang aku tahu nih, ozon ini lapisan atmosfer bumi, Dok. Iya, betul. Nah, jadi ozon ini sebenarnya ada di bumi kita, lapisan stratosfer namanya. Nah, tujuannya ini kan melindungi bumi kita dari radiasi sinar matahari, betul. UV matahari. Kalau nggak ada lapisan ozon, mungkin kita udah bakar kali ya, tanpa perlindungan lapisan ozon itu. Nah, tapi kalau ozon medis ini adalah suatu gas yang dihasilkan dari generator mesin ozon, gitu ya. Jadi ozon itu sebenarnya gas yang tidak berwarna, tapi mempunyai satu bau yang khusus. Bau khas gitu berarti ya. Kalau misalnya kita habis hujan, lalu banyak kayak petir gitu ya. Kalau kita ini keluar, kita bisa nyium ada bau gas sesuatu yang beda gitu, betul. Nah, itu adalah reaksi ozon. Gitu. Baru tahu aku. Ya, tapi kan kita nggak mungkin kan menghirup langsung kayak gitu ya. Jadi medical device dari mesin generator ozon ini yang membentuk jadi gas ozon itu sendiri. Gitu. Jadi ozon itu sebetulnya terdiri dari 3 atom oksigen. Oh, berarti sumbernya itu oksigen dong? Oksigen, sumbernya adalah oksigen, lalu masuk ke mesin generator ozon, diproses di situ, keluarlah gas ozon. Gas ozon itu. Gitu. Nah, kan aku pernah lihat juga nih, Dok, ada beberapa mesin generator ozon tuh biasanya buat steril ruangan, buat kayak cuci makanan, atau bahkan buat kolam berenang. Nah, itu sebenarnya sama atau beda atau gimana, Dok? Sebenarnya ozonnya mungkin sama ya, tapi device alatnya itu yang menghasilkan ozon itu berbeda. Kalau untuk medis kan kita punya persyaratan tertentu, harus sesuai sertifikasinya, terus ada kriterianya lah kalau untuk ozon medis. Ya kalau untuk steril air kolam berenang mungkin beda lagi gitu kan. Untuk makanan, untuk ruangan pun pasti akan berbeda. Betul. Oh, berarti nggak semua mesin kayak seperti itu yang kayak buat kolam berenang terus dipakai terapi medis itu nggak boleh berarti ya, bahaya. Bahaya juga kan, nanti dosis ozonnya kegedean atau apa kan nggak bisa untuk manusia. Oke, berarti memang harus mesinnya ini mesin yang udah melalui proses pengecekan untuk kesehatan lah ya. Standarisasi tertentu. Standar medis ya. Oke. Wah. Karena aku kira semua mesin itu sama, yang penting kan ozonnya gitu, keciumnya baunya sama soalnya. Sama, tapi kan harus terukur.
kita kan ada ukurannya berarti ya? Iya, kita kan menggunakan ozon ini untuk terapi harus ada parameternya. Nggak bisa kita gas pakai aja langsung, gas yang penting pol ozon. gitu, nggak bisa. Jadi harus ada Nggak boleh, ya? parameternya, harus ada guidance-nya untuk kasus-kasus apa. Nah, itu harus ada protokolnya yang harus kita ikuti. Udah ada SOP-nya lah Harus gitu ada ya, Dok. SOP. Untuk medis ya, tuh teman-teman. Nggak boleh semua mesin dipakai berarti. Bahaya nanti kalau misalnya dipakai. Nah, biasanya untuk yang pasien terapi ozon nih, apakah hanya orang yang emang lagi sakit, mungkin kayak diabetes tadi yang dokter bilang, atau mungkin ya lagi nyeri kayak gitu, atau kayak kita yang udah biasa nih, maksudnya nggak ada indikasi, nggak ada keluhan, yang betul, sehat-sehat boleh aja. atau enggak gitu dong? Boleh banget. Jadi Boleh banget. ozon ini kan nggak cuma sekedar untuk orang yang sakit. Orang sehat pun bisa menggunakan terapi ozon. Tapi mungkin tujuannya adalah berbeda. Kalau misalnya yang sakit, dia kan harus untuk penyembuhan. Tapi kalau orang yang sehat adalah kita mau menjaga kesehatan kita supaya tetap optimal. Meningkatkan imun berarti Ya, itu ya, meningkatkan menjaga imun. Misalnya kita ketemu di satu ruangan tertutup, terus ada yang pilek, ada yang batuk, kita nggak gampang ketularan oleh orang-orang itu. Jadi punya daya tahan yang optimal. Lebih optimal, Ya, jadi lebih kan fit juga lebih berarti fit ya. pastinya gitu. Wah. Jadi ozon itu kan secara kalau dari penelitian seolah-olah memberikan oksidatif stres ke tubuh kita, tapi oksidatif stresnya minimal. Nah, tubuh kita akan merespon terhadap oksidatif stres itu, sehingga dia akan meningkatkan sel imunitas gitu. Jadi selain dari imunitasnya naik, itu juga akan memicu pengeluaran antioksidan. Antioksidan di dalam tubuh kita sebetulnya juga ada gitu, cuma mungkin kalau kita nggak lakukan ozon ya kurang levelnya gitu. biasa aja gitu kan. Tapi kalau dikasih satu ibaratnya kayak pemicu lah, Pemicu biar pemicu untuk akibatnya antioksidan tubuh naik kita itu. akan merespon, oh badan saya ada sesuatu, nah antioksidannya itu akan naik. Contohnya misalnya gini, tubuh Gimana, kita Dok? kan ada glutathione peroksidase, Betul. ada katalase, ya kan. Nah itu juga akan naik. Gitu Itu yang ya, akan itulah yang dinaikkan. secara otomatis tubuh kita sebetulnya mengeluarkan sendiri. Respon tubuh Respon alami tubuh berarti itu kita, ya. akibatnya ya misalnya ada virus, ya tubuh kita punya sistem kekebalan tubuh yang optimal. Jadi kita nggak gampang mudah terkena, ya, tertular lah ya. tertular Penyakit. gitu. Wah, keren. Berarti baik buat yang kayak misalkan aku nih lagi nggak ada indikasi kendala keluhan ya. apapun, boleh aja gitu. Boleh banget. Ya, tujuannya adalah optimalisasi gitu. Nah, itu mungkin berapa lama, Dok? Apakah sekali aja cukup atau mungkin 2 kali atau gimana? Untuk yang mana nih? Kalau misalnya kita dalam kondisi sakit, tentunya nggak bisa 1 kali. Semua tergantung dari kondisi tubuh lagi balik ya. pasiennya, diagnosa pasiennya, terus umur juga berpengaruh. Gitu. Kalau ada sakit yang cukup berat, ada komplikasi, tentunya perlu beberapa kali lah terapinya. Gitu. Tapi kalau misalnya ya rata-rata biasanya rata-ratanya. ya antara 10 kali sampai 15 kali biasanya. Itu tiap hari, seminggu enggak, sekali. Enggak. Banyak juga dong Banyak kalau tiap hari. kanannya ditusuk terus ya. Paling enggak itu biasanya gini, kalau saya lihat kondisi. Kalau pasiennya dalam kondisi enggak terlalu berat sakitnya, ya bisa seminggu sekali. Seminggu sekali aja ya. Atau kalau pasiennya oke, saya rasa ini infeksinya mesti saya kejar nih, ya paling nggak seminggu 2 kali lah. Gitu. Berarti range-nya tuh mungkin 2-3 bulan lah ya. Ya kurang lebih 10-15 kali, tergantung dari nanti lihat kondisi seperti tubuh, apa, penyakitnya seberat apa ya. Kalau misalnya kita kondisi kita baik-baik aja, nggak sehat, nggak ada keluhan gitu. Ya boleh misalnya dalam 2 minggu sekali atau mau sebulan sekali juga nggak apa-apa.
Oh, sebulan sekali pun Sebulan oke lah sekali ya. pun akan Buat membantu maintenance, untuk ningkatin maintain imun. aja. Oke. Gitu. Nggak harus 10 kali kan dok kalau saya. Itu boncos uangnya dok. Iya, Kalau 10 boncos. kali juga. Boncos tangannya gitu. Iya. Nah, aku dengar biasa dokter nih ada beberapa kasus nih. Kayak misalkan tadi mungkin kalau diabetes itu kan biasa ada luka-luka yang di kaki ulkus kayak gitu ya dok. Itu bisa juga berarti dok. Oh iya, itu Luka saya terbuka lah. pernah dapat satu kasus, hasilnya bagus. Jadi pasien ini laki-laki, umurnya sekitar 70-an lah. Jadi dia itu memang sebetulnya udah ada pasca stroke gitu, lalu sirkulasi aliran darah kakinya juga nggak bagus. Udah banyak plak gitu. Ya, jadi waktu itu dia pergi ke luar negeri, di sana musim dingin. Terus ya karena kaki kirinya itu kan memang yang kena stroke, jadi sirkulasi darah ke sana nggak baik. Jadi dia ada luka kecil, cuma nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh, terus dikasih salep nggak sembuh, makin lama makin melebar. Akhirnya pas datang ke saya itu lukanya udah lebar banget, banyak jaringan rusak, jaringan nekrotik ya kita bilangnya. Nah, lalu saya bilang kita lakukan ozone bagging, jadi kakinya itu dimasukkan ke dalam satu kantong lalu dialirkan gas ozon. Gas ozonnya. Dan hasilnya cukup bagus banget. Bagus banget ya, tuh. Kurang lebih itu 10 kali terapi, hasilnya bagus. Hasilnya langsung kelihatan tuh ya. Bagus kelihatan. Itu kalau misalkan ozone bagging tuh dok, itu kan berarti gas ozonnya aja yang masuk. Kita nggak ada tusuk-menusuk nih ya. Enggak, karena ini kebetulan pasiennya takut jarum. Oh betul sama, berarti sama saya. Jarum ya udah kita waktu dibersihkan lukanya aja juga udah sakit, jadi agak repot tuh waktu harusnya kan luka kropengnya saya bersihkan. Dibersihin dulu ya. Cuma karena dia teriak sakit ya udah kita coba dengan ozone bagging. Kita lakukan berikan gas ozon, pasiennya nyaman ya udah. Lalu kayak kasus itu saya suruh seminggu 2 kali datang. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Dan di rumah saya bikinin air ozon, setiap hari dibersihkan. Oh buat dibilas? Ya, dibilas dengan air ozon. Oh gitu. Bisa jadi air ozon juga ya? Bisa jadi air ozon. Banyak ya? Jadi kayak misalnya air mineral ini kalau kita mau, tapi harus botol yang khusus ya. Oh, oke. Gitu. Kenapa tuh dok? Nah ini kan kita plastik. Plastik itu kan sebetulnya nggak tahan juga nih sama gas ozon. Jadi harus hati-hati pemilihan kalau kita mau bikin air ozon. Air ozon. Ya. Berarti wadahnya paling ini nggak harus kaca. Kaca tuh berarti kayak muk gitu boleh ya? Muk kopi. Ya gelas beling gitu gelas ya, beling. Botol beling gitu. Dan jangan yang mengandung latex. Oke. Karena ozon itu akan merusak. Gitu. Jadi kita bubbling, suruh pasiennya setiap hari bersihkan lukanya. Bersihkan lukanya. Ya. Setiap hari itu berarti ya? Setiap hari. Itu kira-kira kelihatan, itu kan berarti kan dari luka terbuka ya dok? Itu melebar. Nah di sesi berapa tuh kira-kira dok dia mulai kelihatan pemulihan? Mulai ada pemulihan ya? Iya. Itu ozon terapi ketiga atau keempat itu udah kelihatan lukanya mulai mengecil. Wah keren. Dan pinggir-pinggirnya itu udah kelihatan ada pembentukan jaringan kulit baru. Wih keren. Tiga kali. Berarti minggu kedua ya? Ya. Minggu kedua itu udah mulai mengecil lagi, menutup, merapat ya. Wah mantap keren. Tuh teman-teman mungkin kalau ada yang saudaranya, pamannya, atau mungkin yang ada luka-luka terbuka bisa tuh di ozone bagging, nggak cuma infus aja. Nah itu bisa di-combine sama infus kayak infus salin tadi atau mungkin darah gitu atau cukup bagging aja dong? Bisa aja dikombinasi karena dengan misalnya ozon darah tentunya kan ozon di darah itu kan akan memicu pembentukan antibodinya. Oh iya betul. Ya kan sama antioksidan tadi kan akan terbentuk juga.
otomatis mungkin jauh lebih cepat. Lebih cepat pemulihannya berarti ya. Tapi kalau misalnya pasiennya takut jarum, ya udah kita ozone bagging aja. Karena takut jarum ya tadi. Jarum Jadi makanya lebih praktis. Bagging aja. Oke. Banyak banget berarti ya manfaatnya dok terapi ozon, aku baru tahu loh. Banyak banget. Oke. Nah, selain itu mungkin dokter ada ada kasus lagi. Jadi pasien ini sebetulnya pergi keluar juga, kemudian keracunan makanan. Keracunan makanan, lalu diare sampai mengalami dehidrasi berat. Akhirnya fungsi ginjalnya ini terganggu. Fungsi ginjalnya terganggu, lalu itu cukup lama fungsi ginjal. Jadi laju filtrasi ginjalnya itu cuma 32. Wah, rendah sekali. Rendah, ya. Lalu itu kurang lebih ada berapa bulan, lalu kita lakukan ozon. Nah, itu ternyata fungsi ginjalnya, laju filtrasi glomerulusnya naik jadi angka 71. Dari 30 jadi 71? Itu lakukannya AHT ya. Ozon darah. Ozon darah. Jadi kan itu kita bisa berapa, dok? Itu 2-3 kali. 2-3 kali aja? Jaraknya cuma seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Sama berarti ya, minggu kedua, minggu ketiga lah gitu udah kelihatan. Lebih. Signifikan loh ya? Signifikan. Berarti untuk fungsi ginjal pun sangat bagus ya? Iya. Cuma ini kan setiap orang kan akan case-nya beda-beda ya kondisinya. Jadi memang nggak bisa mengandalkan satu device terus kita pukul rata semua pasien yang kasus ginjal ini akan membaik. Kita harus balik lagi personalize lah ya istilahnya. Iya. Itu kan fungsinya dokter untuk kita harus dulu, konsultasi. Perhatikan dulu nih setiap pasien ini kondisinya seperti apa. Betul. Dasarnya dulu yang harus kita beresin juga gitu. Sumbernya dulu ya. Kita harus tahu nih masalahnya dari mana. Betul. Keren lah, mantap. Nah, dok, kebetulan nih kita ada pertanyaan dari viewers Instagram kita di story. Nah, ada dari Robi Darmawan. Terapi ozon bisa menghilangkan masuk angin gak, dok? Karena dia sering masuk angin katanya, sering begadang berarti dia kayaknya. Oke. Gimana tuh, dok? Ini istilah masuk angin ini Enterwin. Enterwin. Iya. Ya mungkin saya anggapnya ini kayak sering pilek atau badannya sering sakit-sakit gitu ya. Ringkih dong. Ringkih. Imunnya rendah berarti ya tuh. Nah ini kan mungkin ada sistem imunitas orang ini yang kurang baik. Nah itu bisa banget dikasih ozon terapi gitu. Jadi kan ya seperti yang tadi kita udah bicarakan bahwa ozon ini bisa membantu meningkatkan imun itu sendiri. Gitu. Jadi otomatis dia nggak gampang sakit lah. Nggak gampang masuk angin lah ya. Mungkin masuk angin belum sarapan kali ya. Mungkin. Belum sarapan, begadang. Terus. Biasanya gitu. Wah, keren. Bisa tuh berarti Pak Robi. Ada satu lagi nih, dok. Dari Dokter Yulia. Pertanyaannya adalah, apakah terapi ozon untuk slimming dapat dikombinasikan dengan mesolipo untuk hasil yang lebih baik? Atau tidak bisa? Nah, gimana tuh, dok? Bisa banget. Jadi ozon ini mempunyai efek kayak lipolitik. Boleh dijelasin tuh lipolitik apa tuh? Jadi gini, kan kita mau ngilanginnya fat ya. Fat. Untuk slimming ya, dok? Untuk slimming, jadi body goals lah. Ya, fatnya itu kan yang harus sebetulnya kita turunin. Oke, tapi muscle-nya jangan hilang. Lemaknya aja ya, lemaknya aja gitu kan. Nah, si ozon ini akan mengubah asam lemak rantai panjang yang ada di tubuh kita menjadi rantainya lebih pendek. Nah, dia sifatnya gitu, sifatnya jadi hidrofilik. Hidrofilik artinya dia gampang larut di cairan. Tubuh kita kan ada cairannya dong, ya kan? Betul. Misalnya
darah. Bukan darah, ada air mineral. namanya interstitial fluid di dalam tubuh kita. Jadi dia gampang larut ke dalam cairan masuk ke dalam itu, nanti dibuang melalui misalnya aliran limfatik atau sirkulasi vena. Gitu. Nah, itu bisa dikombinasi dengan mesolipo. Misalnya dokter ini menggunakan mesoliponya ada isinya yang bisa sifatnya mengeluarkan cairan. Ya, atau ada yang isinya membantu pembakaran lemak, atau isinya ada yang meningkatkan pembuangan lemak melalui ke liver. Ya kan, nah itu bisa dibantu dengan si ozon, tapi jangan dilakukan bersamaan. Jadi harus terpisah. Berarti misalkan hari ini dilakukan ozon terapi, kemudian 2-3 hari lagi atau minggu berikutnya dilakukan mesolipo. Gitu. Oke. Nanti sifatnya akan sinergis. Jadi kurang lebih hampir sama, saling mendukung ya. Jadi kalau misalnya mesolipo hasilnya misalnya cuma 50%, dengan dilakukan ozon hasilnya bisa naik misalnya jadi 70-80%. Wah, cukup signifikan berarti ya, Dok? Bisa banget. Nah, tuh. Buat teman-teman yang mau body goals, mau slimming, bisa banget tuh dari Dokter Yulia. Jadi mesolipo bisa combine dengan terapi ozon. Cuma perlu diselang ya, Dok? Ya, beberapa hari atau bahkan seminggu setelah itu ya. Nah, tuh. Nah, mungkin udah habis sih, Dok. Mungkin pertanyaan dari aku nih. Dari sekian banyak metode terapi ozon yang tadi kita udah bahas, Dok. Metode mana yang paling dokter suka atau favorit dokter deh? Paling favorit? Iya. Semua sebetulnya favorit. Sama aja ya, tergantung kondisi tubuh berarti ya. Iya. Sama pasiennya. Jadi, contoh gini, misalnya ada kasus pasien dengan pengentalan darah. Waktu zaman COVID kan banyak tuh di dimernya tinggi-tinggi. Betul, di dimer semua tinggi. Itu pada saat kita ngambil darah susah banget. Jadi clotting baru ditarik sedikit clotting. Nah, itu kita bisa pakai ozon salin. Pakai infusan. NaCl kita bubbling sambil diinfus. Kan lebih praktis. Betul. Kan? Betul. Kalau kasus luka ya saya lebih prefer ozon bagging. Tadi ya. Nah, kalau misalkan kan biasa kalau luka-luka itu yang aku tahu tuh biasa suka dibilas pakai NaCl juga tuh ya, Dok. Nah, kan kalau infus ozon salin itu kan ozonnya juga pakai NaCl. Apakah jadi bisa dipakai juga, Dok? Salin yang udah di ozon terus buat dibilas itu apakah akan jadi lebih bagus atau cukup pakai air ozon aja yang tadi dokter bilang gitu? Boleh. NaCl boleh dibubbling lalu kita pakai buat bersihin lukanya juga boleh itu. Atau mau pakai air mineral dibubbling terus buat bersihin luka juga boleh. Atau di klinik punya sterile water di botolnya kan kaca tuh. Nah, itu bisa langsung dibubbling lalu disemprot ke lukanya gitu untuk membersihkan luka, itu juga bagus. Bisa. Berarti macam-macam banyak lah gitu ya metodenya. Banyak modalitas, yang penting. Luas banget berarti ya. Yang penting kita tahu bahwa bahannya ini nih jangan plastik gitu. Latex, harus sesuai dengan standar medis, ozonnya itu. Oke. Tuh ingat teman-teman, nggak semua bahan tahan atau bisa digunakan terapi ozon. Buat sobat-sobat Mito nih yang mau nyoba terapi ozon, bisa di mana, Dok? Boleh ke klinik Dr. House di Alam Sutra, Ruko Prominence, Blok 38F nomor 6. Nah, tuh dicatat tuh teman-teman. Nanti kita cantumin juga di klinik Dr. House, Ruko Prominence ya, di Alam Sutra. Alam Sutra. Oke, buat yang mau nyoba langsung aja ke sana, tanya sama Dr. Henny Lisa. Oke, mungkin sampai sini aja, Dok, waktu kita. Mungkin nanti kita akan lanjut nih ke episode 2 untuk membahas ozon salin ya nanti ya, Dok. Oke, siap. Untuk infus ozon salin. Karena kalau darah saya nggak berani. Oke, see you kawan-kawan Sobat Mito.